Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Irana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap jurnal berjudul Using System Dynamics to Better Understand Change and Rework in Construction Project Management Systems untuk pemenuhan UTS pengantar berpikir sistem. Berikut merupakan jurnal yang saya gunakan berjudul Using Systems Dynamics to Better Understand Change and Rework in Construction Project Management. Pada bagian abstrak, lingkungan internal dan eksternal dari construction projects adalah bersifat dynamic dan cenderung tidak stabil, sehingga project managers harus dapat bereaksi secara appropriate untuk dapat mengubah dan mengerti bagaimana untuk mempengaruhi behavior dari project systems agar dapat menghandle perubahan dan memanage secara efektif. Untuk itu, tujuannya adalah untuk mendescribe perubahan serta actions dari itu dan efek atau yang biasa disebut sebagai dynamics dapat membawa impact terhadap project management system. Selanjutnya, impact dari project management system itu dibagi menjadi dua, yaitu ada attended dynamics dan unattended dynamics yang terdiri dari positive dan negative impact. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang saya lakukan, diketahui bahwa berikut adalah archetype yang diketahui, yang terdiri dari yang merupakan archetype drifting goals yang terdiri dari balancing loop 1, balancing loop 2, dan balancing loop 3 yang saling berkaitan. Untuk penyebabnya akan saya variabel-variabel penyebab utamanya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Berikut merupakan hal-hal yang menjadi core problems dari pembentukan archetype sebelumnya yang telah saya paparkan. Yang pertama ada purchaser change, ini di mana para project manager itu menjual apartemen yang sudah dijanjikan, tapi menjual apartemen di luar perjanjian utama, walaupun sudah dimulai proses designing. Selanjutnya ada design freezing, di mana desain ini cenderung berubah terus sebagai hasil dari error detection selama construction. Selanjutnya ada information management, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kualitas oleh konsultan yang menyebabkan terbuangnya uang dan waktu, di mana ketika error ditemukan, para desainer harus mendesain ulang dan juga harus melakukan penjadwalan ulang terhadap elemen-elemen utama. Selanjutnya, consultant fees. Di sini kontraktor ini harus menunggu respon dari para arsitek dan structural engineer terkait approval dan juga harus berkoordinasi terkait shop drawings untuk procurement dari structural steel. Nah, delay tersebut memiliki negative impact terhadap program contractors dan membutuhkan elemen-elemen tertentu dari project agar dapat di-reschedule. Selanjutnya terdapat training and skill development, di mana banyak besarnya porsi biaya dari rework itu merupakan timbul dikarenakan ada rendahnya level skill dari project manajernya klien, serta juga desain tim dan subkontraktor. Penyebab utama dari rework itu diidentifikasikan sebagai hasil dari rendahnya skill yang defective workmanship, disturbance in personal planning, delays, alterations, failures in setting out, dan juga failures dalam coordination. Selanjutnya ada communication, di mana uncertainty, ketidakpastian, dan kualitas yang rendah dari documentation delay. Dari documentation itu mendelay procurement dari materials dan juga berkontribusi kepada creation of walls di antara kontraktor dengan desainer yang tentunya membawa efek negatif bagi komunikasi dan juga menstimulasikan konflik. Selanjutnya ada coordinating and integration of the project team, di mana rework dan variations itu digenerasikan dari fase-fase yang berbeda pada project development process.
kurangnya understanding dan juga interpretasi yang salah dari request customer, resources yang kurang, error design, dan juga error dalam drawings atau specification itu dengan coordination yang kurang baik serta integrasi merupakan penyebab utamanya. Sehingga berikut merupakan solution card di mana dirumuskan dalam POCC, di mana pada planning ini di teknik planning ini dapat digunakan sebagai reorganize dan reprioritize. Jadi harus di-reorganize ulang, di-reprioritize ulang, desain task atau tugas-tugas desain dengan cara decoupling, consolidating, and resequencing task, dan juga menaruh decision point yang baru untuk mengimprove flow of information di antara project team members. Selanjutnya ada organizing, di mana dalam construction project, matrix structure itu sangat berguna untuk mendefine tanggung jawab dari line functions dan juga staff, dan juga catering untuk fleksibilitas dalam menghandling perubahan. Selanjutnya dalam combining ini, korelasi dari improvement perubahan itu dapat diambil dengan memodifikasikan karyawan atau subkontraktor behavior tanpa mengubah teknologi atau struktur organisasi. Contohnya seperti quality and efficiency mungkin bisa juga di-enhance melalui on-job training gitu. Dan yang terakhir itu controlling, itu dengan men-set contingencies dan juga subsequently control release mereka. Sekian pemaparan hasil analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.